Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak bersama, di mana dalam video ini dua orang petinggi PDIP, yakni Ibu Ketum dan Hasto Kristianto, kena rujak oleh netizen karena dianggap bahwa PDIP mengalami kekalahan telak di Pilpres maupun di Pilkada hari ini itu karena ulah Ibu Ketum dan Hasto Kristianto dan juga ada Bung Deddy Sitorus. Dan bahkan lebih sadisnya lagi, dalam video ini ada dua orang yang kemudian dianggap selalu hadir dalam kegiatan podcast yang disinyalir bahwa itu adalah podcast sampah, yakni Ibu Koni yang notabene sebagai pengamat militer internasional dan juga Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, karena lagi dan lagi aktivitasnya, kerjaannya hanya selalu menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Dua orang bodoh ketemu tidak pernah menghasilkan apapun. Dua orang bodoh kelas Ya Hasto, ya Koni. Hasto, ya Koni. Kelasnya kelas kambing. Koni kalau ngomong dari sejak Pilpres sampai hari ini ngomongannya ngawur, sok tahu, dan kelihatan banget kelasnya kelas kambing. Kalau dilihat dari pendidikannya di Tel Aviv, kuliah di Israel, pengamat militer internasional. Tapi apa yang dibahasnya, yang dia ungkapkan, tidak menampilkan kelas seorang pengamat. Semuanya dilandasi oleh ketidaksukaan, kebencian. Kalau Anda bicara bebas dari rasa benci dan tidak suka, dan Anda hanya mengungkapkan pendapat berdasarkan literasi dan fakta, mungkin Anda bisa naik kelas. Tapi ternyata tidak. Jadi dengan Hasto itu Anda cuma 11-12, sama aja. Kelihatan bodohnya, blow on-nya. Jadi Koni ente nggak beda sama Hasto. Kelasnya kelas kambing. Ini yang sedang viral ya, podcast antara Abraham Samad dengan Ibu Koni. Ya, saya ingin menanggapi ini. Ya, yang pertama, saya bingung loh. Ini podcast sampah menurut saya. Karena saya melihat begini, Abraham Samad selalu menggiring ya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sebenarnya menyudutkan ke arah siapa? Pak Jokowi. Ketika Bu Koni ngomong apa, dia giring harus Bu Koni ngomong. Dan yang sampahnya Bu Koni juga memang maunya begitu. Ya. Jadi mereka ini memang menggunakan podcast-podcast yang memang dari kelompok itu aja. Ya, podcast Refli Harun, podcast Abraham Samad, podcast Faisal Akbar, ya. Itu aja yang digunakan. Yang kedua, Bu Koni bilang untuk supaya stabil ya kepemimpinan Pak Prabowo ya dalam menjalankan amanahnya sekarang, tolong jangan saling menyandera hingga mengganggu stabilitas politik gitu ya. Saya menanggapi sebenarnya yang bikin tidak stabil itu ya kalian-kalian itu. Apalagi kalian yang ngomong punya bom waktu, dokumen dan lain-lain. Padahal gulirkan aja, memang kalau memang benar ya kan itu bisa diadu di peradilan. Pak Hasto itu ngapain harus membongkar-bongkaran, ngomong bongkar-bongkaran kalau itu benar. Dan yang lucunya kenapa itu ditaruh di Rusia? Aneh gitu. Ini kan urusan politik dalam negeri. Kenapa dokumen ini ditaruh di Rusia? Ya. Dan ini move aja gitu. Saya mau menanggapi ini move aja sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau ingin stabil, ya udah terima aja, nggak usah gaya-gaya buka-bukaan dokumen lah apa segala macam yang kita yakin dokumen itu
halu bukti-bukti dan faktanya, yakin kalau memang itu buka aja seharusnya, jangan takut gitu ya, gulirkan aja, nggak ada masalah kok. Ini riak-riak ini Pak Prabowo Kalau dan kabinet jalan terus, nggak ngurusin ini urusan internal Hasto dengan KPK ini, dan ribut-ribut juga melawan Pak Jokowi gitu, dianggapnya nggak akan terpengaruh. Yang ketiga, saya cuma bilang begini, yang keluar-keluar ada dokumen mempublish ini itu Guntur Romli dan Bukoni loh. Saya dengar dari Pak Hasto, saya cari, saya cek di video-video nggak ada Pak Hasto ngomong. Artinya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan tersebut adalah Bukoni dan Romli Guntur gitu. Apabila itu tidak terbukti ya, ini adalah apa namanya, mengajak kebencian. Betul. Ini ada delik hukumnya ya. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, itu semua ada delik hukumnya. Nggak harus belajar hukum untuk mengetahui itu, masyarakat juga memahami ya. Jadi tolong masyarakat jangan terpancing, kita jaga stabilitas politik ya. Kita memang sakit hati keluarganya Pak Jokowi dilakukan seperti itu, tetapi pasti ada balasannya dan kita lihat ujungnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu nggak pernah move on gitu. Keterpurukan partai itu gara-gara ada 3 orang lah. Satu ketua umumnya, yang kedua Hasto Kristianto, yang ketiga Deddy Sitorus. 3 orang inilah yang bikin hancur partai itu. Mereka dengan membabi buta menyerang Pak Jokowi. Masyarakat itu udah nggak bisa bodoh dengan statement-statement pernyataan mereka yang seolah-olah menempatkan diri sebagai orang yang dizolimi. Tapi mereka nggak pernah hitung berapa besar kontribusi Jokowi bagi kebesaran partai. Sampai naik berapa kali, 2 kali memenangkan Pilpres, jadi partai pemenang terbesar. Itu luar biasa loh. Kalau bukan Pak Jokowi juga punya kinerja yang baik ya, lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, tetapi mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi. Ini memang hanya 1-2 orang saja nih yang bikin kacau, tapi ya karena gaungnya kemana-mana lalu diikuti oleh orang-orang yang kurang paham dan sakit hati, ya sudah jadi seperti rame. Tapi mereka ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya pernah jadi kader di anak ranting, walaupun yang terkecil, kader PDIP di anak ranting. Jadi saya kecewa gitu. Kecewa. Dulu pilihannya PDIP itu pilihan saya juga. Tetapi sejak mereka menyerang Pak Jokowi, membabi buta bahkan ke keluarga, dan kelihatan segala cara dihalalkan, sampai ketemu mantan pacar Kaisang, itu kan gila. Itu sekelas sekjen itu sampai seperti wartawan infotainment itu, jadi kayak wartawan gosip gitu. Jadi gimana itu, aduh, bingung juga tuh saya lihat tuh Pak Hasto tuh, seperti ya maaf ya, kurang kerjaan gitu. Begitu banyak hal yang dia bisa lakukan, kunjungan ke daerah atau apalah, konsolidasi partai dan lain-lain. Kok saya level sekjen seperti itu, kacau banget tuh udah. Ya kalau investigasi yang sifatnya hubungan gitu ya, pribadi asmara, ya sudah ada lah bagian tuh, infotainment tuh kerjaannya tuh. Jadi bingung sekali ya, saya level Hasto seperti itu. Deddy Sitorus juga, aduh, itu gimana tuh Deddy Sitorus itu? Gak tahu dia terpilih di DPR apa enggak itu, kayaknya nggak terpilih ya, kurang tahu juga tuh. Ya sebagai orang yang pernah sebagai pengurus ya di level terkecil saat itu ya, sekitar 20 tahun lalu deh ya, kurang lebih 20 tahun lalu, saya di anak ranting PDIP di salah satu RW ya di Jakarta Barat. Ya sangat menyesalkan. Nah ditambah lagi dengan itu lagi, mereka bawa-bawa itu si satu siapa lagi tuh yang perempuan tuh, Koni Kondini ya namanya tuh. Koni Rahandini kalau tidak salah. Itu pengamat internasional kok jadi kayak oposisi ya.
pengamat militer internasional, ya sudah fokus saja di bidangnya. Jangan campuri yang memang urusannya itu sudah jadi bagiannya partai. Ya bingung juga nih saya orang-orang, ya banyak orang yang akal sehatnya hilang tuh ketika menghadapi Jokowi. Pokoknya yang benci Pak Jokowi rata-rata itu sudah kehilangan akal sehat. Benar. Ya, ada kekurangannya, ada Pak Jokowi itu ada kurangnya, ada. Tapi mayoritas yang dikerjakan tuh bagus. Ingat ya, Pak Jokowi nggak pernah jual Indosat, Megawati jual, ya kan? Nah, Pak Jokowi mengangkat nama Indonesia di mata internasional. Ya, banyak sekali. Dia mengembalikan itu aset-aset negara, ya, yang dikuasai oleh pribadi dan kelompok. Dia kembalikan. Terlalu banyak Pak Jokowi buat, terlalu banyak. Cuma sedikit kelemahan itu di blow up sedemikian rupa, sedikit kekurangan di blow up sedemikian rupa sampai ke mana-mana. Ya, memprihatinkan. Kita ini mau maju apa enggak itu ya. Ya, mau maju apa enggak. Tapi memang sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang membenci Pak Jokowi rata-rata itu akal sehatnya tiba-tiba hilang. Ya. Dan biasa kalau akal sehat hilang itu lama-lama mulai mengarah ke depresi lama-lama mengarah, ya depresi itu satu tingkat di atasnya tuh gila udah tuh. Jadi memang kasihan ya, kasihan banget. Yuk kita lihat kebaikan orang, jangan pintar melihat keburukan orang, tapi kebaikannya kita nggak pernah lihat. Ya, oke guys, semangat. Jadi memang sangat membingungkan hari ini kondisi perpolitikan di Indonesia. Karena orang yang sudah pensiun atau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, itu malah diserang kiri kanan. Padahal beliau tidak terbukti memiliki kesalahan. Kalaupun misalnya ada kesalahan, seperti yang disampaikan di video tadi, itu sangat kecil, akan tetapi lebih dominan perbuatan baik yang kemudian dilakukan oleh beliau. Jadi tidak lepas dari dua orang yang dianggap bahwa ini kelasnya kelas kambing, yakni Hasto Kristianto dan Ibu Koni. Bahkan podcast yang kemudian dihadiri oleh Ibu Koni, yakni podcastnya di Abraham Samad, itu dianggap sebagai podcast sampah. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.